wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim yang saya hormati beserta stafnya, juga para asatidzah yang hadir, yang alhamdulillah semoga guru-guru kita bersama senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus juga orang tua yang hadir ya. Mudah-mudahan para sesepuh kita senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tentunya tidak ada kalimat yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama silaturahim, yang mana silaturahim ini sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada suatu keterangan, la yadkhulunal jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surganya Allah bagi orang yang berani memutuskan tali silaturahim. Maka jamaah rahimakumullah, amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk memberikan keberkahan pada umur kita, mempermudah rezeki, diantaranya adalah silaturahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan diberikan pertolongan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua jadi tetangga dalam surganya Allah. Nanti kalau ibu di surga dicari belum ada Ustaz Hamim, tolong cari ya Bu. Ya mudah-mudahan ternyata di belakang ibu. Yang penting satu perumahan di sana. Amin ya rabbal. Saya lihat ibu-ibu ini luar biasa orangnya, saya sampai kagum ini. Kalau ibarat pantun mah lama tidak jamu, beli jamunya di Gang Panda. Panda tuh di Bekasi Bu, situ di dekat saya. Lama nggak ketemu ternyata ibu-ibu pada awet muda. Amin. Ya Rabbal. Lama tidak jamu, beli jamu ke Jatimulya karena di Pondok Timur udah habis. Lama nggak ketemu ibu-ibu ternyata mudah-mudahan tambah kaya. Amin. Kaya iman. Amin. Kaya ilmu, kaya amal, kaya saudara semuanya ya, kaya sahabat-sahabat. Amin ya Rabbal. Jemaah rahimakumullah, taklim saya malam ini mengenai tentang bagaimana mengisi 3 bulan yang istimewa ini. Ya, 3 bulan yang berturut-turut itu dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti bertemu lagi 6 bulan kemudian ada namanya bulan Rajab. Itu dalam Al-Quran termasuk minha arba'atun hurum, 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah, 4 bulan yang mulia. Kenapa mulia? Karena memang jemaah rahimakumullah, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan, baik itu mampu fisiknya, ilmunya, materinya, mampu juga ya secara keamanan untuk melakukan ibadah haji dan umrah, maka dimulai dari bulan Syawal juga itu udah termasuk bulan kategorinya masuk haji. Maka Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, jemaah rahimakumullah, saudara-saudara kita ini mendapatkan panggilan dari Allah, mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahimakumullah, yang sebenarnya panggilan haji itu
dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu memanggil semua daripada kaumnya Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi Muhammad akhir zaman ini, supaya bisa datang ke Mekah. Wa adzin fin nasi yaitu kali jalan mingkuli fajin amik. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang jauh, mengendarai baik itu kendaraan yang gemuk ataupun yang kurus. Kemana? Ke Mekah. Jadi orang ibadah haji itu harus ke Mekah. Ya, nggak boleh kepada selain Mekah. Ini ada rumor dulu di Itali, jamaah rahimakumullah, itu membuat yang namanya tempat peribadatan, ya seakan-akan menyerupai daripada kota Mekah. Begitu, ada dulu rame seperti itu. Ternyata jamaah rahimakumullah, tetap yang namanya sesuatu batil itu akan binasa, akan hancur, nggak bakal abadi. Ya, termasuk dulu cerita bagaimana Abraha akan menyerang Ka'bah, ya kan? Maka turunlah yang namanya burung ababil, itu sebenarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, harus kita yakini bahwa sesungguhnya ada yang namanya alam goib, alam abstrak yang tidak terlihat itu banyak para malaikat, Ibu. Ya, kalau kita ketahui dalam hadis Nabi Muhammad, termasuk di dalam majelis taklim itu, ini dipenuhi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat itu mengepakkan sayapnya, rela ya menjadi hamparan buat kita bersama. Ya, Ibu tadi terasa nggak nginjak sayap malaikat? Terasa nggak? Iya, kayaknya perasaannya dulu ya. Saya mah terasa banget tadi naik motor, Bu. Banyak polisi tidur. Banyak polisi tidur. Iya. Terasa jamaah rahimakumullah, di situ banyak para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan kajian-kajian agama. Bahkan para malaikat itu mendoakan kita semuanya agar kita senantiasa terpelihara imannya, amal solehnya, dan termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah yang namanya burung ababil, ya, sembari membawa batu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, melempari daripada gajah-gajah yang terlatih. Termasuk itu yang namanya Abraha dan bala tentaranya, tidak satu pun sisa kecuali semuanya diwafatkan oleh Allah. Karena Allah murka kepadanya, tempat ibadahnya akan dihancurkan. Jadi enggak sembarangan yang namanya Masjidil Haram, ya, Ka'batullah, itu batu dari surga, Ibu. Batu dari surga, makanya dijaga sama Allah. Ya, ada beberapa benda yang itu asalnya dari surga. Pertama adalah Ka'bah. Yang kedua adalah Hajar Aswad. Itu batu dari surga. Ya, terus yang ketiga tongkatnya Nabi Sulaiman. Itu dari surga. Yang keempat adalah cincinnya Nabi Sulaiman. Iya, makanya pakai cincin itu sunnah, hadirin. Saya termasuk ini penggemar cincin, hadirin. Ini mohon maaf sudah ditawar 3M Bu Sarjana, 3M. Iya, 5.550. Enggak saya kasih karena ini mohon maaf bisa nyetok mobil koasi, hadirin. Iya, koasi langsung kalau saya giniin berhenti. Iya. Iya, orang mau naik koasi. Jadi ada batu yang memang itu Allah turunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah cincinnya Nabi Sulaiman. Sampai sekarang belum ketemu cincinnya di mana, hadirin. Ya Allah alam bisawab ya. Nah, ini mah imitasi aja, ini batu-batuan ini mah buat kepantas saja biar jamaah lihat tangan saya gitu. Gitu. Ada lagi jamaah rahimakumullah, ada yang namanya batu sakhrah. Itu ada di Palestina, di Masjidil Aqsa di Palestina. Ya mudah-mudahan Ibu kapan-kapan kita rombongan ya Bu ya, insyaallah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu nggak jauh, hadirin, dari Rawalumbu Ngetan. Ya itu namanya Bantar Gebang. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya batu sakhrah di Masjidil Aqsa itu sampai sekarang itu menjadi suatu tempat yang mohon maaf dilindungi, artinya nggak sembarangan, takut menjadi syirik. Ya, dan itu batu buat menginjaknya Rasulullah ketika Mi'raj. Dan menurut guru saya, itu tempat yang pernah
disentuh oleh Rasulullah itu bau harum, wangi. Termasuk batu sakhra itu harum. Dan termasuk ya Hajar Aswad, ya itu harum. Ya, saya pernah jamaah rahimakumullah 8 orang pagi hari itu habis sholat duha berangkat ke Masjidil Haram. Kata saya, ayo jamaah ikut sama saya, mudah-mudahan rezekinya bisa mencium Hajar Aswad. Karena kata Rasulullah, orang yang mencium Hajar Aswad kelak nanti di akhirat, Hajar Aswad itu berhujjah, menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan ini nan jauh di sana dia berangkat ke Mekah melakukan ibadah haji ataupun umroh, dia sungguh-sungguh ingin menyentuhku, kata Hajar Aswad, dan aku menyaksikan aku telah disentuh oleh dia, aku telah dicium oleh dia. Jadi nanti akan menjadi hujah di akhirat nanti. Dan saya alhamdulillah diizinkan nama Allah, dari 7 sahabat saya pertama kali yang alhamdulillah bisa mencium daripada Hajar Aswad itu, hadirin. Dan ternyata sahabat saya ketika saya tanya gimana, oh nggak bisa Ustaz saat ini, mungkin di hari-hari berikutnya. Emang itu mohon maaf jemaah rahimakumullah, ya harus mengorbankan waktu, tenaga, dan terutama doa di situ. Ya biasanya kalau kita minta sama Allah dikasih kemudahan. Saya itu kayak berjalan gitu, nyaman dengan mudahnya. Bahkan ketika sudah dekat itu Hajar Aswad, saya seakan ada yang dorong itu, Bu. Berlama-lama saya di situ sampai saya menangis di situ. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya kalau menunggu nyium Hajar Aswad lama, sekarang berangkat haji 20 tahun hadirin. Iya, kalau umroh ya harus daftar dulu, paling tidak nunggu seminggu. Ya, Ibu juga tidak menutup kemungkinan ada peluang potensi dapat pahala Hajar Aswad. Ya, Ibu kalau di rumah minta dicium aja sama suami, Bapak Hajar, Pak Hajar. Itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Iya, saya alhamdulillah tiap hari nyium istri saya, karena rugi kalau nggak nyium, nggak dapat Hajar Aswad. Ya. Jadi luangkanlah, ya. Jadi pahala rumah tangga tuh banyak pahalanya. Termasuk kalau mau dapat keutamaan nyium Hajar Aswad, ya Ibu tiap pagi nawarin, nggak usah suami nyari Ibu. Nah, Hajar Aswad itu posisinya di pojok. Jadi Ibu kalau suami lagi nyari Ibu, Hajar Aswad, nah, silakan Pak di pojok. Diminum dulu, Bu. Ibu nyantai aja, Bu. Ayo minum, diminum aja. Iya, minum dulu, silakan. Bismillah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal sudah kita lewati. Syawal itu maknanya kan peningkatan, ya, peningkatan amal soleh. Kata ulama, orang yang berhasil Ramadannya itu pasca Ramadan dia meningkat, Bu, amal solehnya. Yang tahu tuh kita. Orang lain nggak tahu kalau kita meningkat amal solehnya atau tidak. Ibu jujur, kemarin bulan Ramadan sering bangun di malam hari jam 3 ya untuk persiapan sahur. Ibu jujur nih, ya jujur, kalau malam jam 3 masih kuat bangun apa? Berat. Setengah 4. Ya alhamdulillah masih lumayan bangun ya, Bu, ya. Iya, Ibu rajin bangun. Anak cucu kita butuh doa dari kita. Bu. Ibu ngikutin pengen tidur mah nggak ada habis-habisnya. Termasuk mohon maaf, orang doyan tidur mah, Bu, nggak harus di tempat tidur, nyender aja tidur. Iya, saya punya jamaah tuh, Ustaz saya susah tidur, kalau mau tidur mesti minum pil tidur. Kata saya nggak usah bingung-bingung, Ibu malam Jumat datang ya di pengajian, duduk di bawah kipas. Nyari posisi yang aman, yang orang nggak tahu kalau Ibu mau andon tidur. Ternyata survei membuktikan benar loh, Bu, enak di pengajian tuh gampang ngantuk. Tapi kalau Ibu ngeliat drakor, Masya Allah, Bu, panteng, nggak bisa ngantuk. Anteng, sampai kadang kita harum lihat drakor tuh, itu ikut nangis juga, sampai suaminya bingung.
Emang mama kurang belanja apa nangis? Bisa kok nangis gara-gara ngeliat TV gitu loh, haru dengan tayangan-tayangan sinetron, haru. Kenapa kita nggak nangis di hadapan Allah mikirin dosa? Padahal saya jemaah rahimahku pribadi mohon maaf, saya nggak nutupin. Yang namanya ustaz juga punya dosa, betul? Tuh kan dibetulin. Betul hadirin. Iya kan? Al insan mahalul khoto'i wa nisyan. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Apalagi mohon maaf yang namanya ustaz memang kelakuannya tuh yang ngomongin orang. Iya kan? Padahal dalam satu keterangan hikam itu, orang kalau pengen orang lain bisa mengena apa yang disampaikan, ya ngomong benahi dulu. Ngajak orang tahajud, kitanya nggak tahajud, hati kita nggak bisa dibohongin, pasti jawab bohong. Ngomongin orang biar sholat sunnah duha, biar rajin baca Quran, biar banyak zikir, banyak sedekah. Sementara kitanya nggak ada amalia itu, hati kita nih berontak, bohong. Kamu ngomong pinter, itu namanya kalau bahasa Inggris jarkoni. Iso ngajar, orang iso ngelakoni, pinter ngomong, tapi amaliannya nggak ada. Ini berat loh, Bu. Makanya saya mah kalau mau ngomong tuh koreksi dulu, saya udah ngamalin nggak nih amalia ini. Kalau udah, sampaikan supaya dapat pahala. Kalau belum, jangan. Takutnya jadi beban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Ramadannya berhasil, Ibu, harus ada peningkatan amal. Yang tahu diri kita. Ya, alhamdulillah Ustaz, saat ini sudah istiqomah saya menjaga amalia Ramadan. Tadarus Al-Quran, alhamdulillah istiqomah. Ya, ibu-ibu insyaallah Ramadan kemarin ya pokoknya mah 2 juz lewat kan? Lewat. Pokoknya mah iya sama sekali lewat. Jamaah rahimakumullah, Ramadan itu sebenarnya ya syahrul tarbiyah, bulan training itu, Bu. Secara tidak langsung Allah membekali 11 bulan yang akan datang. Wahai hamba yang beriman, aku latih kamu supaya kebiasaan Ramadan kamu bawa 11 bulan yang akan datang. Biar apa? Berkahnya bisa kita rasakan sebagaimana keberkahan ada di bulan Ramadan. Ibu rasakan. Pribadi saya sih pengennya Ramadan setahun. Pribadi saya, bayangin tiap malam ke masjid. Ibu jangan ngebayangin amplop ya. Saya nggak doyan amplop, Bu. Isinya aja. Isinya. Kenapa Ramadan jamaah rahimakumullah istimewa? Bahkan dalam suatu riwayat itu kalau seandainya memang boleh 1 tahun Ramadan ingin dijadikan semuanya Ramadan, karena Ramadan sangat istimewa. Di sana jamaah rahimakumullah ada bagaimana momen silaturahim. Ramadan masjid musola rame loh, Bu. Sekarang selesai Ramadan sedih. Saya punya musola, mohon maaf. Kadang saya ajan sendiri. Selawat sendiri, ajan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Untung musola saya ada tiang. Jadi di belakang saya ngeliat, di belakang alhamdulillah ada tiang. Jadi itulah memang jamaah rahimakumullah, di mana-mana hanya sekedar apa ya? Kegiatan Ramadan itu seremonial ya, kegiatan rutinitas biasa gitu. Ramenya kadang bahkan di awal doang. Oh, masjid pertama ya Allah berudak, Bu. Se-RT keluar semua. Se-RT. Iya. Jalan semua ditutup. Iya, kekuatannya 2 hari doang. Iya, malam ketiga sendal doang di jalan. Iya. Ya rahimakumullah, training Ramadan itu mesti kita benar-benar aplikasikan dalam kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Bagaimana jamaah rahimakumullah kita senantiasa sholat di awal waktu itu sudah diajarkan di bulan Ramadan. Tarawih kan awal waktu itu, kita sholat Isya berjamaah. Jamaah rahimakumullah, yuk kita jaga amalia Ramadan, sholatnya di awal waktu, lalu kita hidupkan qiyamul lailnya, jangan putus. Jangan putus. Menurut penelitian, orang-orang sukses itu orang yang suka jaga malam. Ibu mohon maaf, walaupun ada menurut medis, orang mandi di malam hari itu rentan dengan
sakit rematik. Makanya kenapa sebelum tahajud tidur sunat, supaya kita udah punya tadi ya kan, punya bekal buat jaga di malam hari, dan tubuh kita sudah istirahat. Jadi tubuh kita ini punya hak, hadirin, mohon maaf, punya hak. Badan kita ini punya hak. Jangan dijorin gitu, kita begadang di tengah malam. Wong Roma Irama aja udah ngingetin, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Teroreng, bener gak? Jadi kalau nggak ada perlunya nggak usah. Itu mau begadang malam hari, jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, ini yang namanya HP itu setan gepeng, hadir. Setan gepeng itu. Suami ada yang curhat ke saya, jamaah. Ustaz, suatu ketika saya malam hari dikejutkan, Ustaz. Emang kenapa? Malam-malam, masya Allah, jam 1 itu di bawah selimut ada cahaya, Ustaz. Terang benderang. Saya kira istri saya karena rajin bangun malam, Ustaz, jadi timbul aura pada wajahnya. Gak taunya saya intip, Ustaz, tidur istri saya mah sambil lihat drakor, Ustaz. Ada nggak ibu-ibu yang model begitu di sini? Jangan ada dusta di antara kita. Sampai kapan jamaah rahimakumullah kita habis waktunya dengan itu? Kalau kita pengen jaga di malam hari, percepat tidurnya. Alarm tuh di hati, nggak mempan itu pakai HP. Orang HP tuh gua berderet dari mulai jam 3, setengah 4, jam 4. Nggak mempan hadirin, mau hatinya nggak niat. Tapi kalau udah niat, ya Allah aku pengen bangun jam 3, nanti malaikat Allah diutus sama Allah bangunin si fulan. Kali ganya aja hadirin, plek, nyamuk. Oh suruh bangun, jangan ngomelin nyamuk. Nyamuk diuber-uber satu. Salah. Apapun di malam hari ada sesuatu untuk membangunkan kita, mungkin itu cara Allah. Bangun kita, alhamdulillah. Jam 3 mandi, nggak apa-apa, awet muda. Menurut penelitian awet muda. Coba ibu tebak berapa usia saya? 67 enak aja. Tapi lebih segar emang katanya. Iya. Sekarang. Alhamdulillah, benar. Kata istri saya, Abi, iya sayang. Kita bikin happy aja hidup. Iya. Emang kalau pengen awet muda mah satu, rajin bangun malam. Jam 3 mandi. Iya, mandi. Aku niat mandi sunnah karena Allah, dibasahin. Tapi jangan lupa ya, kalau masuk kamar mandi sunnah kaki kiri, doanya di luar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru masuk kaki kiri. Ya, kaki kiri. Kalau sudah masuk disiram dulu kakinya. Menurut medis begitu ya. Disiram dulu biar ada tuh, iya, supaya tadi tuh ada apa namanya, supaya nyambung ke atas karena itu saat panas ya, maka biar adem. Kaki dulu begitu. Nah, habis itu baru kita niatin, aku niat mandi sunnah karena Allah dari kepala. Ya, dari kepala tuh. Itu enak adem banget jam 3. Enggak ada rematik. Nggak ada, jam 3 mah udah bebas rematik, kecuali yang punya rematik. Ya udah kadong atuh. Tapi bismillah aja, mudah-mudahan jadi obat. Iya, mandi di tengah malam, udah pagi itu menjelang pagi, jam 3 mandi, lalu habis mandi udah toharo, bersuci, berwudu, sholat, itu enak adem bawahnya. Terus saya ingetin, kalau sholat malam ibu, bagusnya khusus tempat sholat ini dipisahkan di mana gitu, harus ada spesial tempat sholat, mihrab namanya. Enggak besar, enggak, seukuran sejadah aja. Jadi jangan, mohon maaf, tempat sholat pindah-pindah. Saya pernah datang ke tempat, mohon maaf, orang kaya. Ya kebetulan mestinya jauh. Kata saya, mohon maaf Pak, saya numpang sholat zuhur dulu ya sebelum ceramah. Tempat sholatnya di mana? Kemarin di sono, Ustaz. Di sono, nggak tahu pindah kayaknya. Jadi bagusnya ada tempat mihrab.
Syukur-syukur kalau ibu punya kamar, kamarnya kosong, sok disulap, bikin kamar mihrab buat ibadah. Di situ siapin sejadah, Bu. Lalu ada tasbih, ada Quran, nggak boleh di bawah ya. Khusus kita bikin tempat Quran di atas, Bu. Terus masuk ke ruangan itu disemprot pakai minyak wangi, karena malaikat itu suka kepada yang wangi-wangi. Termasuk ibu kalau mau sholat, semprot dulu mekenahnya pakai wangi-wangi, biar malaikat deketin ibu. Begitu. Jangan mekena udah 40 hari. Iya. Jangankan malaikat, suami ibu aja ogah. Iya. Kita aja yang masuk ke mekena, ya Allah bersin. Ya, sunnah, pakai minyak wangi, semprot minyak wangi. Karena mau menghadap Allah. Ibu aja mau kondangan, mohon maaf, mau arisan, mau kumpulan RT, mau ke majelis taklim disemprot. Sholat, mau menghadap Allah. Wangi-wangi. Ketika kita sholat, lalu kita jadikan seakan-akan sholat yang terakhir di hadapan Allah. Nikmati tahajud, karena mohon maaf kita nggak tahu apakah ada kesempatan untuk bertemu tahajud di malam nanti, ya malam untuk berikutnya kita nggak tahu. Maka jadikan yang terindah, jadikan ibadah kita yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang rahimakumullah, Syawal maknanya peningkatan. Lalu masuk di bulan Zulqaidah ini, bulan Zulqaidah ini bulan bagaimana kita umat Islam mempersiapkan untuk berangkat ke Mekah, ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua dikasih rezeki sama Allah, biar bisa ibadah haji ke Mekah, Madinah. Karena ibadah haji ke sono ya Bu, bukan ke Tanah Abang. Iya, ada kejadian begitu. Karena orang takut, makanya mohon maaf jangan pernah kita nakut-nakutin orang mau haji. Bapak mau haji, hati-hati loh Pak. Di sana itu macam-macam kejadiannya. Tergantung di tempatnya, di tanah airnya. Ada di sana nggak ketemu-temu Masjidil Haram. Ada orang yang memang dia sama sekali nggak lihat Ka'bah. Ada sama sekali dia langsung datang ke Mekah sakit terus. Itu lihat mungkin ceritanya orang yang sakit, atau mungkin orang kesasar. Ya memang dia orang awam. Jadi jangan ditambah-tambahin. Kalau kita udah niat baik ke sana, insya Allah nanti yang ketemunya baik. Makanya kenapa ada manasik haji? Supaya nanti pembimbing hajinya ngasih tahu, sebelum ke sana taubat dulu sama Allah. Biar nanti ke sana udah bersih. Salat sunat taubat. Saya anjurkan ke ibu-ibu, mohon maaf, salat taubat kalau bisa sehari semalam jangan tinggal walaupun 2 rakaat. Saya sudah istiqomah alhamdulillah. Usolli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, salat hajat. Karena kita ini banyak kebutuhan sama Allah. Butuh umur barokah, kesehatan barokah, anak cucu yang barokah, lingkungan yang barokah, rizki yang barokah. Tidak ada yang memberikan semua itu kecuali Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, salat hajat boleh malam hari, boleh siang hari. Hajat kapan waktunya? Boleh habis duha tambah salat hajat. Kalau malam hari taubat, hajat, tahajud, witir. Ibu suka tasbih 300 boleh ya. Jadi pokoknya banyakin amalia-amalia itu, karena itulah yang mendatangkan berkah dalam hidup. Nanti kalau ibu sudah istiqomah ngamalin amaliyah tadi, nanti ibu yang ngerasain. Kalau ibu udah jaga tahajudnya, sudah jaga taubatnya, hajatnya, duhanya, baca Qur'annya, zikirnya, sodakonya, amal-amal soleh itu terus kita dawamkan dalam kehidupan itu, nanti kita yang bisa ngerasain adem hati, tenang hati, biar megang duit 200 juta adem. Amin. Doain ya robbal. Nanti kalau udah 200 juta daftar umroh bareng. Amin. Nanti tuah bareng-bareng sama Pak Ustadz. Nanti sa'i bareng-bareng. Naik pesawat bareng-bareng. Syukuran di Masjid Darussalam bareng-bareng. Tapi jangan lupa ongkosin saya. Amin. Ya robbal. Kan ceritanya lagi ngedoain. Yang rahimakumullah. Jadi di bulan Zulqa'dah adalah bulan persiapan ibadah haji. Langsung ke Mekah Madinah. Syaratnya ke sono. Karena orang haji ada wukuf di Arafah. Arafah itu adanya di Mekah. Begitu. Begitupun ibadah tawaf adanya di Mekah.
Ya kan, sa'i adanya di Mekah. Terus bermalam di Muzdalifah adanya di Mekah. Lempar jumroh adanya di Mekah. Begitu. Jadi syaratnya haji kudu ke Mekah. Nah, kenapa ke Madinah jemaah rahimakumullah? Ada yang manusia istimewa di hadapan Allah, beliau punya luar biasa ya yang memberikan banyak ya pengetahuan kepada kita, jasa yang luar biasa. Beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang berziarah ke makamku di Madinah, maka wajib aku memberikan syafaat kepadanya. Amin ya rabbal. Nanti ke Madinah itu jamaah rahimakumullah, itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad, kalau ada rezeki datanglah ke Madinah biar sempurna hajinya ya. Jamaah rahimakumullah, masuk di bulan Zulhijjah nanti ya, tentunya dari mulai sekarang ibu dan niat, karena di bulan Zulhijjah itu ada rangkaian ibadah orang Mekah Madinah yang haji. Kita juga ada peluang dapat pahala yang besar adalah berkurban. Nah, makanya sekarang niatin ya, ada yang kambing itu minimal 4 juta sekarang, ada yang 5 juta 6 juta tergantung kita mampunya. Kalau ada rezeki di bulan Zulhijjah ini, perintahnya adalah ya istimror, bukan hanya seumur hidup sekali. Jadi setiap tahun ada rezeki ya korban. Begitu. Karena perintahnya inna a'tayna kal kautsar fasalili rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya nikmat Allah amat banyak. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah banyak, Ibu. Kita mohon maaf, waktu pengantin baru jujur, Ibu punya apa? Gak punya apa-apa. Pengantin baru kita mohon maaf ngontrak, tinggal sama mertua, ya kan? Allahu Akbar. Saya ngalamin, Bu. Saya ngontrak 250. Ya, tiker, Bu, tiker 1. Yang dulu mah zaman dulu 2 nih, bisa dilipat. Itu satunya nggak tahu kemana. Saya pengantin baru, alhamdulillah punya tiker 1-satunya. Itu pengantin baru. Piring, mohon maaf, piring plastik 1 sama Umi. Ya, dulu mohon maaf, saya anjurkan ke istri saya, Mi, makannya 3 jari ya, Mi. Iya, emang sunnah hadirin, di samping irit. Iya, biar jangan boros, biar kebagian maksudnya. 3 jari hadirin, sunnah. Jadi sampai sekarang saya makan sepiring sama Umi berdua. Nggak punya apa-apa. Sekarang berjalannya waktu dengan suami kita nyari nafkah, subhanallah, berangkat pagi pulang sore, jamaah rahimakumullah, istri di rumah berdoa ngangkat tangan. Ibu yakin nih bahwa doanya ibu itu bisa mengetuk arasy-Nya Allah. Ibu bisa merubah takdir yang tadinya nggak senang jadi senang, Ibu. Amin. Dengan doanya ibu yang tulus, ya Allah, berikan kesehatan kepada suamiku ya Allah, biar bisa nyari rezekinya dengan maksimal. Lalu pulang suaminya ke rumah, jamaah rahimakumullah, ibu sambut dengan senang hati. Ibu nggak usah nanya suami bawa apa, nggak usah, karena emang nggak bawa apa-apa kan. Iya, begitu. Jadi kalau suami pulang ke rumah, alhamdulillah Pak, udah sampai, dicium ya tangan suaminya, suruh duduk dulu, terus suami langsung kasih air, suruh minum. Emang haus macet tadi. Tambah, Bu. Alhamdulillah. Iya. Udah 30 menit Ustazah udah ya. Sampai jam berapa biasanya ngaji? Jam 11. Emang belum tahu Ibu ada Ustaz Lengar. Mana? Oh iya, makasih, Bu. Udah, alhamdulillah. Emang kudu banyak minum air putih. Iya. Apalagi ada warnanya. Enggak usah. Air putih aja, lama. Jamaah rahimakumullah, suami datang suruh duduk dulu. Duduk dulu sayang. Ambil air putih. Itu merasa dihargai, Bu. Ya Allah. Syukur-syukur, mohon maaf kebetulan suaminya senang sirup ya, Bu. Iya, ya yang mau sirup sayang. Mau. Bikinin. Begitu. Jadi coba kasih pelayanan yang luar biasa terhadap suami. Jangan kalah sama pelayanan yang di sono.
Ya di sono. Yakin suami ibu bakal senang ketika melihat wajah ibu disambut dengan semeringah, senyuman yang luar biasa, tidak ada rubah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Senyumnya tetap 1 senti. Senyum. Jangan merengek. Senyum. Ya, diminum dulu sayang. Masya Allah. Allahu Akbar. Papa mau sholat dulu. Sholat, siapin sarungnya, gelarin sejadahnya, dapat pahala. Pak belum sholat, Pak belum sholat. Sholat. Gimana mau adem? Biar adem mati suami, biar adem. Sirop kasih, Masya Allah, minum. Sholat dulu sayang, sholat. Ntar makan. Iya. Makan. Kalau makan suami jamur rahimah, jangan ngambil sendiri, jangan, biar dapat pahala kitanya. Ambilin. Sayang segini cukup. Gitu. Lauknya mana sayang? Tungguin, makan bareng-bareng. Tungguin. Ibu jangan asik main HP, ketawa-ketawa di pojok. Kasihan suaminya. Iya, makanya. Ayo, yuk, jagain. Tungguin suami lagi makan nikmat. Habis makan jamur rahimakumullah, istirahat bareng-bareng. Jangan pernah tidur misah-misah sama suami. Temenin, pegang tangan suami. Dengerin. Baru datang pegangin. Emang kagak, emang biar anteng di tempat tidur. Pengalaman Bu, asik banget. Seakan kamar milik berdua. Apa beratnya sih tangan kita megang suami tangannya? Suami megang gerah. Itulah pentingnya kita ngaji. Hal sepele, tapi kalau kita amalkan nilai ibadah di dalamnya. Amin ya Rabbal. Menjaga keharmonisan itu dari yang terkecil. Coba kita biasakan. Senyum, nawarin makan, ambilin. Duduk kalau suami makan, tungguin. Begitu. Kasih duit berapapun dari suami, terima. Sehari dikasih 500, terima. Walaupun buat setengah bulan, terima dulu aja, terima dulu. Makasih, jazakallah bil khair. Masya Allah, makasih saya. Ya mau rahimakumullah. Seperti itu. Ya, jadi di bulan Zulhijjah adalah bulan istimewa karena memang saudara kita umat muslim dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah ke Mekah Madinah. Maka kita juga sama, ada ibadah yang tidak kecil nilainya, bahkan besar pahalanya dari Allah. Bisa bayangin setiap helai rambut kambing itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi, termasuk darahnya jadi saksi di hadapan Allah. Bahkan hewan korban itu jadi kendaraan kita. Makanya kalau kita mau berkurban untuk Allah, berikan yang terbaik. Begitu. Jangan sisa. Kita duit banyak, tapi beli kambingnya masih nawar. Iya kan? Masih yang paling murah. Kita punya duit banyak, kenapa nggak beli yang bagus? Ini saya mau cerita. Sampai jam 9, mudah-mudahan Ibu kuat. Kuat Ibu? Jam 10, nawar Ibu. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Sahabat Thauban ini jamaah rahimakumullah, sahabat Nabi Muhammad yang rumahnya dari Masjid Nabawi 3 kilo. Bayangin, Masya Allah. Kalau kita mohon maaf yang udah pernah umrah mungkin haji, ya nggak terasa sih ke Makkah, ke Madinah nggak terasa. Kenapa? Nikmat di situ hadirin. Orang kalau sudah ada hope, ada rasa cinta, walaupun jauh terasa dekat. Itulah namanya cinta. Ibu kalau sudah cinta, walaupun gelap tidak ada yang ditakuti. Kenapa? Kita menghadap yang kita cinta, nggak ada yang ditakutin. Orang kalau cinta jamaah rahimakumullah, mohon maaf, walaupun jauh terasa dekat, walaupun banyak rintangan, hambatan, tidak jadi masalah. Yang penting aku sampai kepada orang yang kita cintai. Maka Thauban jamaah rahimakumullah 3 kilo dari Masjid Nabawi.
Beliau datang setiap saat di belakang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata singkat cerita Thauban usianya begitu cepat meninggalkan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Thauban meninggal dunia. Nabi Muhammad yang rahimahullah setiap jadi imam mesti sunnah menghadap ke belakang. Habis sholat ya, habis sholat, nah itu menghadap ke belakang. Itu apa manfaatnya? Itu memandu jamaah supaya ikut berzikir bersama di antaranya, berdoa bersama, atau Nabi selalu melihat mengabsen. Ini siapa sahabat yang tidak hadir? Itu di antaranya. Ternyata sahabat Thauban ini 3 hari nggak datang ke masjid. Lalu nanya ke jamaah, mohon maaf, ini sahabat Thauban kemana kau nggak datang? Ya Rasul, kata tetangga Thauban, Thauban meninggal ya Rasul. Allahu Akbar. Ya udah kalau begitu kita takziah. Ya Allah, sudah meninggal 3 hari, ternyata datang ke tempatnya, ke sana, ketemu dengan istrinya. Lalu Nabi punya keistimewaan di antaranya, ini Nabi tahu nih, pasti Thauban ketika akan meninggal dunia punya pesan, punya omongan. Maka Nabi nanya kepada istri Thauban, wahai istri Thauban, apakah engkau pernah mendengar perkataan terakhir sebelum Thauban menghadap Allah? Maka jamaah rahimakumullah, istrinya Thauban berkata, iya ya Rasul. Suamiku berkata yang pertama, kenapa enggak jauh? Lalu yang kedua, kenapa enggak baru? Lalu yang ketiga, kenapa enggak semua? Halo? Ibu kenapa melotot? 3 perkataan itu yang dilontarkan, diucapkan oleh Thauban kepada istrinya. Itu ya Rasul, aku nggak tahu artinya apa. Kalau kamu mau tahu, ketika Thauban menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perlihatkan amalnya. Yang pertama Thauban mengatakan, kenapa nggak jauh? Setiap langkah Thauban 3 kilo ke Masjid Nabawi, itu ternyata semuanya dinilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Thauban berkata, kalau tahu begitu kenapa nggak lebih jauh lagi masjidnya? Kayak ibu juga sama, ini datang ke Majlis Taklim ibu. Setiap langkahnya penggugur dosa, setiap langkahnya tambah pahala, setiap langkahnya ditambah derajat. Jadi ibu kalau rumahnya gang sebelah sono agak jauh, itu ibu pahalanya lebih banyak ketimbang yang ada dekat di sini. Makanya yang di sini jangan langsung datang, nyamperin yang di sono. Kalau enggak duduk di sini sambil zikir, sama pahalanya. Jadi semakin jauh langkahnya ibu ke Majlis Taklim, ke masjid, pahalanya semakin besar. Yang kedua, kenapa enggak baru? Ternyata Thauban ini ketika bertemu dengan seseorang, ngelihat ada orang, mohon maaf, dia punya baju, pakai baju yang kurang layak, maka Thauban kasih baju ke orang itu. Bu, mohon maaf, ini sebenarnya nasihat buat kita bersama, bahwa yang namanya kita ini mumpung masih hidup, banyakin sedekah, banyakin berbagi. Atau mohon maaf, kita beli baju boleh nggak? Ya bukan nggak boleh, boleh silakan beli baju yang banyak. Tapi ingat, kalau kita punya baju losinan, ibu ambil dong, kasihin ke saudara-saudara kita di kampung. Iya, kita kasihin. Atau mungkin kalau pagi hari ada orang yang sok ngais rezeki ya, ngambilin sampah, mungkin ada ibu-ibu, nenek-nenek, ibu bungkusin, kasih. Itu berpahala buat ibu. Dan nanti bakal diganti sama Allah, ditambah, bisa beli baju baru lagi. Maka jemaah rahimakumullah, kenapa enggak baru? Ternyata Thauban ini setiap ngelihat orang dia pakai baju yang kurang layak, maka dia kasih. Maka kata Allah, aku perlihatkan Thauban setiap berbagi itu sebenarnya masya Allah pahala buat dia. Kata Thauban, kenapa kalau tahu begitu pahalanya Allah ganti, kenapa enggak yang baru aja aku kasih buat dia? Walaupun yang tadi saya kan juga artinya sama dapat pahala. Yang ketiga, kenapa enggak semua? Artinya jemaah rahimakumullah, Thauban diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau suka berderma, suka bersedekah, berbagi dengan orang lain. Ternyata keutamaan orang yang suka bersedekah itu mendapatkan pahala yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata Nabi, termasuk orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang suka berderma, berbagi kepada orang lain. Makanya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari cerita ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk banyak beramal soleh agar kita hidupnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan.
Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Yang satu. Sepertinya udah terlena. Oh, udah. Saking terlenanya Ustaz. Baik, makasih banyak. Berarti kalau udah nggak ada yang nanya, berarti udah pada Ustaz, jelas. saya mau nanya. Oh, nanya. Ya. Akhirnya enggak, kalau saya kan witir tuh setelah Isya, Pak Ustaz. Bagusnya setelah Isya apa habis tahajud aja? Ya, jadi memang ada dua pendapat. Kalau memang ibu nanti malam khawatir ya, takut, khawatir tidak bangun malam, boleh tutup dengan witir keterangannya. Tapi ketika sudah witir berarti ibu langsung tahajud aja, nggak perlu witir, boleh ya. Jadi witirnya di awal boleh, maupun nanti tahajud tutup witir boleh. Dua-duanya ada hadis. Kasih Ustaz. Iya. Ibu besar nanya begini mau Bu? Ya silakan. Iya, maksudnya tadi sholat-sholat sunnah yang memang itu biar kita rileks dulu. Ya, ada namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Itu sholat ringan diantaranya ya. Jadi mutlak itu bebas kecuali waktu yang diharamkan ya. Jadi usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Itu boleh sebanyak-banyaknya boleh. Boleh. Jadi orang-orang sholat itu jemaah rahimakumullah kalau sholat itu nggak pakai bilangan banyak. Enggak apa-apa karena emang itu tambahan pahala buat kita ya. Begitu. Jadi kalau memang kita mampu silakan lakukan usolli sunat rakaataini lillahi ta'ala. Lebih tertib lagi tadi, lebih bagusnya lebih tertib ya. Dimulai dari taubat ya, hajat begitu, baru tahajud, apalagi ibu tasbih. Itu lebih tepat kan, artinya amaliyah sunnah itu kita hidupkan. Begitu, daripada kita memperbanyak sholat sunnah 2 rakaat tadi tapi yang lainnya malah kita abaikan. Begitu, alangkah lebih baiknya rangkaian tadi lebih afdal. Begitu ya Bu. Tapi kalau bicara masalah lakukan sholat sunnah ringan ya itu tadi mutlak ya. Baik, satu lagi sunnahnya 3 Ibu biar dapat bingkisan. Dapat bingkisan. Dapat bingkisan ya, nanti bentar lagi keluar kan. Anjing monggo. Kita sholat tobat dulu, baru sholat hajat, baru tahajud ya? Tahajud, betul. Nggak apa-apa, taubat, hajat, tahajud boleh, nggak apa-apa. Oh, Ya, bisa. Biasanya gini, sholat, tahajud, baru hajat gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu variasi ya, boleh aja. Ditempatkan di mana saja boleh. Cuman karena nanti tahajud itu kaitannya dengan witir ya, dengan witir penutup sholat malam, maka alangkah baiknya kata ulama itu mulai dari taubat dulu, hajat, tahajud, witir. Itu lebih tertib. Bukan salah, ibu udah bagus. Sama gini Ibu, kalau secara logikanya ya, ibu mau ke Mutiara Gading, ibu nggak perlu muter ke Mustika Jaya, tapi tetap ke sini juga. Ibu simple tapi juga hemat waktu, tapi mengena gitu, kena rangkaiannya. Datanglah yang lebih cepat mana? Ya itulah tadi kita tahu ilmunya. Bagaimana taubat dulu, ya. Kalau mau ditambahin boleh nih. Saya baca dalam kitab Usolli Sunnata Syukrul Wudu. Ibu lakukan syukrul wudu. Itu Bilal, tahu Bilal Ibu? Tahu nggak Bilal? Iya benar, emang nggak tahu, emang Bilal kan di Mekah. Bilal itu sahabat Nabi Ibu jangan salah tahu. Ada tetangga saya Bilal juga Bu, benar Bilal. Bilal itu sahabat Nabi Muhammad Bu. Itu orangnya ada di bumi, tapi terompahnya terdengar di sorga. Ketika Nabi Mi'raj, ketika Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana sorga dan neraka, itu di sorga terdengar terompahnya Bilal. Bilal masih di bumi, terdengar di sana. Selesai Mi'raj, Nabi penasaran, nanya sama Bilal, "Wahai Bilal, mohon maaf, kalau boleh tahu amalan apa yang menyebabkan kau istimewa? Allah membuka hijab kepadaku, terompahmu terdengar dalam sorga. Aku melakukan sholat syukur wudu ya Rasulullah.
Maka Rasulullah pun sembari senyum dan artinya menyetujui apa yang dilakukan oleh Bilal tersebut. Jadi ini buat kita juga boleh. Kapan ibu mau sholat apapun, selesai wudhu, syukur wudhu. Itu rangkaiannya ya bu. Malam hari silahkan boleh. Dimulai syukur wudhu. Itu diantaranya sholat ringan itu mutlak boleh ya. Taubat, hajat, tahajud, witir. Ya bu. Itu saja, sudah 3 pertanyaan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan ya fi ni'amika fi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa si' rizqana wa ila al-khari qaribna wa 'anil syarri ba'idna bi rahmatikal arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, Rabbi ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhah ya Allah. Wasihah ya Allah, wasihah ya Allah, wassalamah ya Allah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.